Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Kali ini kami ingin mewawancarai salah satu narasumber, yaitu dalam berbisnismen, di mana tempatnya di Pondok Pesantren Darur Rahman. Gimana kelanjutannya? Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita keberkahan waktu, keberkahan umur. Semoga kita selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur dan diberkahi olehnya. Amin. Yang kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini kita sebagai mahasiswa PT IKI manajemen dakwah, ya, manajemen dakwah semester 5 dengan mata kuliah apa tadi? Komunikasi pemasaran terpadu, ya. Ya, dengan Ibu dosen, Ibu Elis, ya, dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Ustadz Suhairu, Ustadz Muzaki, Toniko, ingin berdiskusi atau tentang perusahaan yang dimiliki oleh Bapak, dan ini termasuk tugas UAS kita, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah meluangkan waktunya dalam diskusi santai ini. Semoga segala yang telah Bapak berikan, termasuk waktu dan ilmu, berguna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Baik Bapak, ada beberapa poin yang ingin kami pertanyakan sebagai wawasan dan tambahan ilmu untuk kita semua selaku junior Bapak. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang Bapak jawab. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, Pak, penjelasan Bapak tentang deskripsi daripada perusahaan yang Bapak rintis ini seperti apa, Pak? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abu Sofyan, tapi biasa dipanggilnya Bani. Ya, Jauh pokoknya. Oh iya, Pak Bani. Jadi semua teman-teman panggil saya itu Bani. Jadi saya pertama bekerja di telekomunikasi ini, kerja saya di bidang telekomunikasi, ya. Membangun infra jaringan semua untuk fasilitas operator, ya. Saya bekerja di bidang ini dari tahun 2006. Ya, cukup lama, hampir 20 tahun lebih lah, kurang lebih seperti itu. Karena dengan kondisi COVID yang kemarin, justru perusahaan yang tidak berdampak dengan COVID itu perusahaan-perusahaan di jasa telekomunikasi. Karena memang kita sedang gencar-gencarnya untuk membangun jaringan, ya, yang jelas. Saya merintis pekerjaan ini memang dari nol. Sama sekali saya nggak ngerti ini pekerjaan itu apa sih, karena basic saya, jujur, saya lulusan ekonomi. Ya, saya jurusan akuntansi. Tapi saya bekerjanya di bidang sipil, konstruksi. Ya, jadi memang kalau dari idealisme, kalau saya orangnya agak idealis, mungkin saya nggak akan kerja di bidang ini. Tapi kan kembali lagi, setelah saya kuliah itu, saya mau kerjanya kemana? Yang terbuka itu bidang apa kan gitu. Tapi kalau memang di ekonomi itu dulu, ya saya pasti basic ke bank sama ke keuangan, karena memang itu basic saya. Jujurnya sampai saat ini, sekarang ini saya udah nggak ngerti deh keuangan itu. Bikin pelaporan keuangan saya udah nggak ngerti. Malah justru saya mainnya di teknik, di konstruksi. Iya. Saya mulai bekerja itu
2006 saya nggak ngerti sama sekali itu pekerjaan ini apa sih, kan gitu ya. Dari mulai sitak itu, divisi sitak itu perizinan, nanti kalau setelah perizinan itu selesai baru kita masuk ke sipilnya, CME yang biasa kita bilang itu CME, Civil Mechanical Electric. Setelah itu baru kita serah terima ke operator. Karena kita bangun semua BTS, Telkomsel, XL, Indosat, H3i, Smartfren, ada beberapa operator besar di Indonesia. Alhamdulillah kita udah bangun. Dan aspeknya itu Nusantara. Kita nggak main di Jawa Barat aja, tidak, tapi kita mainnya semua di Nusantara. Kita ikut pekerjaan itu. Makanya saya itu waktu pertama kerja itu jujur saya memang jarang balik. Karena ini, kalau saya udah ada kerjaan di suatu daerah di luar kota, saya nggak bisa tinggalin cepat. Maaf, sampai anak saya yang di pesantren ini, saya pernah tinggalin 6 bulan, saya balik nggak kenal. Alhamdulillah anak saya di pesantren Ar-Rahman kelas 1 sekarang, kelas 1A. Memang keinginan dia ya, cuma sejak dia sudah mulai agak besar, saya udah jarangin keluar kota. Karena walaupun gimana, anak itu kan butuh kasih sayang orang tua ya, maksudnya dia mau dekat dengan orang tua, dan waktu saya itu terbatas. Dan Betul. Akhirnya saya udah putuskan untuk tidak lagi. Memang saya keluar kota, tapi tidak selama waktu dulu, sampai berbulan-bulan saya keluar kota. Tapi sekarang baru 1 minggu, ya 4 hari saya udah balik. Itu basic pekerjaan saya. Basic ya. Iya. Dan ada satu lagi yang sekarang saya merintis dari 2008, usaha sendiri. Itu saya bermain di properti. Jadi saya bangun klaster-klaster, unit-unit, ada 5 rumah, 10 rumah, ya udah. Itu yang saya miliki sekarang, dan masih berjalan sampai saat ini. Lalu motivasinya apa sih Pak? Maksudnya bisa kepikiran dua bisnis ini tuh motivasinya apa? Awal mulanya bagaimana gitu? Kenapa bisa ke situ gitu? Dan kayaknya nih cocok nih gitu. Dan saya bermotivasi di sini gitu, yakin gitu. Kembali lagi ke pekerjaan yang pertama ya. Saya kan masih ada ikatan dengan perusahaan ya. Jadi yang di telekomunikasi ini, saya boleh sebut namanya? Ya boleh. Saya ini PT saya, PT pertama Aji Laksana. Ini bergerak dari tahun 94 sebenarnya. Waktu masih saya kuliah, SMA, perusahaan ini udah ada. Jadi gini Mas, saya bekerja ini sekarang tidak memikirkan apa yang saya harus kerjakan. Yang pikiran pertama saya ini gini Mas sebenarnya, bagaimana tim saya ini bisa gajian dalam 1 tahun. Motivasi saya sebelum kerja itu aja. Karena gini, saya harus mencarikan pekerjaan itu untuk kerjaan 1 tahun ke depan, dan tim saya itu harus mendapat gaji 1 tahun ke depan. Di belakang itu kan mereka punya keluarga semua. Itu beban moral saya sebenarnya. Jadi saya udah tidak memikirkan ini saya mau beli ini, enggak sih. Kalau dulu memang ya jujur masih muda, kita itu agak panas. Ya, betul. Ya kan? Betul. Waktu baru masuk kerja itu memang agak panas. Tapi sekarang itu motivasi saya kerja itu hanya memikirkan tim saya, bagaimana keluarganya bisa makan. Itu aja sebenarnya. Itu yang utama ya, yang dipikirkan. Iya. Bagaimana bisa cukup ya. Betul. Kan kalau rezeki ya memang sudah ada yang atur. Cuma kan kita juga harus jemput bola, nggak boleh bermalas-malasan kan gitu ya.
saya itu kerja jujurnya dalam 1 tahun itu cuma 3 sampai 4 bulan. Dalam 1 tahun. 1 tahun 3 sampai 4 bulan. Saya kerja itu. Saya kerja itu hanya di bulan November, Desember, Januari, Februari. Kenapa saya bilang hanya bulan ini yang saya kerja? Karena untuk mendapatkan pekerjaan tahun depan, mulai dari November, Desember, Januari, Februari, ini benar-benar waktu saya untuk mencari pekerjaan dalam 1 tahun ke depan. Bila kerjaan itu sudah dapat, saya kasih ke anak-anak proyek. Ini ada kerjaan untuk 1 tahun, silakan kalian kerjakan. Jangan bikin malu saya. Karena sebagai leader, saya sebagai pimpinan mereka, kalau ada apa-apa di lapangan, kerjaan yang mereka nggak benar, yang ditanya pertama sama customer pasti saya. Itu aja, Mas. Setelah berjalan, ini udah berjalan 2 tahun seperti ini, sudah mulai settle lah. Divisi yang saya pegang ini udah mulai berjalan lancar. Setelah berjalan lancar itu, karena dalam waktu 8 bulan ini saya kosong, kan saya juga nggak bisa diam. Yang biasa kita kerja dari pagi sampai malam, terus saya sisa 8 bulan ini, saya cuma datang ke kantor siang. Pokoknya saya cuma kontrol anak-anak aja. Kontrolin. Iya, kerjaan saya cuma ngecek sampai mana. Gitu. Kan banyak waktu tersisa ya, maksudnya nggak efektif, waktu yang nggak efektif. Akhirnya saya berpikir gimana kalau saya usaha yang lain. Gitu, Mas. Jadi baru kepikiran untuk usaha yang kedua. Betul. Jadi lebih produktif juga. Jadi kan selain di kantor saya punya tanggung jawab moral dan saya juga punya usaha di luar kantor. Ya sekarang mindset yang ada di pikiran saya itu gimana saya bisa berbagi kerjaan sama orang-orang memang yang benar-benar membutuhkan. Itu aja sih. Makanya untuk materi jujurnya mohon maaf, saya terima ada segini, saya udah nikmatin aja. Udah nggak terlalu mikir yang saya harus beli ini, enggak. Setelah saya mungkin dengan berjalannya waktu ya, semua itu pasti ada tahapan-tahapannya. Ya namanya orang belajar itu kan nggak langsung lari, merangkak dulu, ya kan. Mulai kita jalannya di papa sampai bisa berdiri kan gitu. Nah, sama sebenarnya perjalanan hidup saya seperti itu. Jadi memang ada masanya ya. Ketika ya kan memang kan kebanyakan pengusaha-pengusaha awal tuh atau awam angan-angannya tuh betul, banyak ya. Iya. Makanya gini, jangan sekali-sekali melihatnya gini, Mas. Kalau menurut pribadi saya ya, orang ini sukses, kita mau ikut usaha itu. Jangan sekali-sekali berpikiran kita nyebur dulu nih, kita ikutin. Kalau saya nggak seperti itu. Yang saya hitung pertama, berapa sih ruginya? Saya nggak pernah hitung untungnya. Kalau kerja bisnis itu saya nggak pernah hitung untungnya. Ruginya dulu nih saya hitung. Berapa bulan saya bisa rugi ini, bisa menanggung kerugian ini. Kan keuntungan mah nanti mengalir sendiri. Kalau udah jalan kan gitu ya. Pemasukan bisa ya kita atur lah. Tapi selama saya usaha, yang saya hitung itu ruginya dulu. Saya nggak pernah hitung-hitungan di atas kertas, nanti untungnya sekian, enggak. Saya hitung ruginya dulu, berapa bulan saya bisa menanggung kerugian ini. Itu sih, Mas. Jadi iya sebagai pegangan motivasi dasar itu ya sebagai pengusaha. Ya, betul. Baik Bapak, ini selanjutnya dalam pengembangan usaha Bapak ini dari segi pemasaran itu bagaimana Bapak mempromosikan usaha Bapak ini, baik dari segi pemasaran online atau offline seperti itu? Kalau yang kita komunikasi kan memang saya marketingnya. Iya. Saya marketingnya. Sekarang saya merangkap menjadi marketing sebenarnya. Tadi saya urusan kantor itu semua. Kalau untuk divisi yang saya keputusannya ada di saya semua. Yang divisi saya itu di Sakme itu semua keputusan. Karena kan ada 4 divisi ya di kantor saya. Nah salah satunya itu Sakme itu
keputusannya semua ada di saya. Proyek ini saya ambil atau tidak ada di keputusannya di saya. Karena nanti saya harus hitung dulu kalau memang nggak masuk. Walaupun direktur sama komisaris minta diambil, Mas diambil aja dikerjakan. Kalau saya nggak ambil, nggak dikerjakan. Kan saya mesti menanggung bebannya nanti. Kalau kantornya mau menanggung bebannya, ya nggak apa-apa. Saya selalu bilang gitu. Jujur memang saya orangnya agak keras. Kalau untuk kerja saya keras. Ya artinya ya kita kan harus profesional ya. Iya, profesional. Jadi Harus banyak perhitungannya ya. Betul. Ini dapat nggak nih ini? Iya. Ya itulah apa namanya. kalau di jam kerja itu, mohon maaf, saya orangnya galak. Iya, tegas. Iya, tegas. Tegas. Itu doang. Tapi setelah lepas dari jam kantor ya kita biasa aja. Iya. Nggak ada level atasan bawahan itu nggak ada. Karena yang saya ciptain itu selalu di mana saya kerja itu suasananya bagaimana kita kekeluargaan. Itu doang. Iya. Tadi bagaimana? Ininya pemasaran. Oh, pemasaran. Bagaimana dari dua usaha ini gitu. Ya. Kalau pemasaran kantor memang kan kita kalau kantor saya itu bidangnya jasa ya. Jadi kalau jasa itu saya memberikan jasa ke klien-klien ya. Artinya jasa dari konstruksi, perizinan, semua itu kita yang urus. Kita kasih servis ke customer. Berbeda dengan usaha yang saya rintis. Itu memang saya marketingnya satu, kita pakai marketing freelance. Untuk perumahan ini saya pakai freelance sama kita lempar ke website. Ya, ada di online. Ada websitenya. Ada Khusus ada websitenya. Ya, kita sebar ke online, kita ada. Jadi nanti teman-teman marketing yang jalan. Itu sistemnya biasanya memang fee aja. Fee sekian persen. Iya. Kan gitu. Jadi nanti akhirnya di website itu. Iya, jadi marketing saya yang bikin tuh, Oh iya. yang menyebar, Iya. kan gitu ya. Karena kita banyak pakai marketing freelance. Jadi mereka yang browsing, mereka yang upload. Oh iya. Jadi kalau ada customer, ya mereka yang bawa ke saya. Oh iya. Gitu. Jadi saya- atas nama freelance itu yang atas nama freelance. Jadi nggak pernah ketemu langsung bayarnya. Oh iya. Gitu. Jadi saya nggak pernah ketemu Iya, langsung iya. sama calon pembelinya, enggak. Tapi melalui agen-agen itu. Nah, apa namanya, di tengah pandemi seperti ini nih Pak, kan banyak tuh yang dirugikan ya. Iya. Nah, kalau misalkan ada nggak sih kerugian dari dua usaha Bapak ini gitu, dari dampak dari pandemi ini gitu, dua usaha ini? Kalau yang Ada kerugiannya ada nggak sih? Apa justru nggak ada rugi malah lebih melesat gitu? Kalau di pandemi ini, kalau yang di telco kita tidak berdampak. Tidak berdampak. Ya, karena memang kan saya bekerja samanya sama Kominfo, Oh iya. dengan Kementerian Telekomunikasi, Iya benar. Kominfo informasi. Nah, jadi kita membangun sebanyak-banyaknya. Karena kan dengan pandemi kemarin semua mayoritas pada WFA. Ya, dari mulai sekolah, kerja, semua kan WFA. Nah, kita kan menyediakan jaringan untuk internetnya. Oh iya, justru apakah lebih pesat dari biasanya? Apa sama saja Pak? Pas Lebih pandemi? naik. Lebih naik. Iya. Lebih naik di saat pandemi. Iya, Karena betul. orang Iya, benar, lebih benar, sibuk benar. work from home. Betul. Iya. Iya. Nah, cuma yang berdampak itu di properti saya. Kenapa saya bilang berdampak? Karena kan gini Pak, dengan ketidakjelasan kemarin, 2 tahun ke belakang, itu mereka untuk investasi atau membeli rumah kan jadi berpikir 2 kali. Kalau mereka beli rumah dengan kondisi kantornya seperti ini, jadi masih banyak pertimbangan. Jujur ya memang agak berdampak. Ada penurunannya ada.
Biasa kita 1 tahun itu jual sekian unit, ini hanya sekian unit. Ya, jadi berkurang Pak ya. Iya. Oh. Terus biasanya persaingan apa sih Pak dari dua usaha Bapak ini yang Bapak alami gitu dengan perusahaan yang lain gitu? Biasa persaingannya tuh apa sih? Kalau persaingan pasti ada. Pasti ada ya. Semua Biasanya apa tuh? perusahaan itu, bisnis itu pasti ada persaingan. Permasalahan persaingannya tuh apa sih biasanya? Kalau persaingan itu biasanya kita di harga. Di harga. Di bisnis itu semua di harga. Sekarang ini di Telco semuanya sistem tender. Yang sekarang ini rata-rata sistemnya tender. Harga HPS, maksudnya harga standar untuk proyek itu sekian. Nanti diundang semua mitranya, kita tender. Main tender itu kan bukan main tinggi-tinggian harga, main jatuh-jatuhan harga di situ. Jadi kadang gini, kita menang dengan harga sekian, kita kerjakan kerja bakti, kita nggak ambil kawan-kawan kita nggak ada kerjaan di kantor. Jadi ini yang membuat saya harus berpikir keras sebenarnya. Harga tender itu kan bukan makin tinggi, makin turun sebenarnya. Kalau tender itu nggak ada yang naik, turun pasti. Jadi harga plafonnya misalnya 1.000, dari 1.000 ini di tender nih, batas bawahnya misalnya 700, nggak boleh yang di bawah 700 itu pasti nggak boleh. Jadi antara 1.000 sama 700 ini mainnya di situ. Kalau kita harga dasarnya misalnya 7,5 atau kita punya patokan di harga 7,5, terus kita tender di harga 800 atau 780, kan tipis. Kalau saya nggak ambil, kita nggak punya kerjaan. Saya ambil akan sering nih, kan gitu ya. Dan biasanya saya sih nggak pernah mau ngambil kerjaan yang sering. Yang kerja bakti itu saya nggak pernah mau. Karena saya juga mikirin banyak rakyat saya. Benar, kan benar. gitu ya. Iya. Tim saya itu banyak di belakang masalahnya kan. Benar. Jadi pada kata kita kasih ke yang lebih membutuhkan. Iya. Jadi timnya banyak. kalau saya ambil dengan harga sekian, ya overhead kantor kan saya juga hitung ya Mas. Semua pengeluaran itu saya harus hitung 1 tahun itu berapa sih untuk semuanya. Jadi kalau harganya sekian, terus nilainya sekian, tipis banget nih. Terus dana baliknya itu sekian bulan. Kan kita punya perhitungan semua. Kalau kita pakai dana bank sekian tiap bulan, minus hasilnya. Saya nggak mau. Jadi intinya ini, persaingan itu ada, tapi kalau di bidang saya ini persaingan harga. Persaingan harga ya. Iya. Nah Bapak dalam 2 usaha ini bagaimana cara Bapak untuk 2 usaha ini tetap hidup dan berkembang pesat gitu? Apa usaha-usaha Bapak mungkin ada inovasi-inovasi tertentu ataupun apa ya tata cara Bapak gitu untuk 2 usaha ini tetap berjalan atau lebih pesat lagi gitu? Atau ada visi ke depan berbeda dengan yang lain gitu? Semua itu gini, kalau kita pebisnis pasti ingin lagi yang lebih baik. Betul. Pasti itu akan ingin yang lebih baik lagi kan gitu. Nah sama dengan waktu yang saya bekerja ini, saya juga ingin kantor ini lebih baik lagi, income-nya lebih lagi agar teman-teman itu mendapat reward atau ya bonus. Iya bonus, betul, ya, betul. Kan pasti orang Karena memang niat awal tadi itu ya, Iya. yang penting kan tim ini bisa hidup. Betul. Ya. Jadi saya sih berharapnya gini, enggak muluk-muluk ya maksudnya, enggak terlalu tinggi juga. Jadi yang penting kantor saya ini bisa tim saya sudah kerja dari pagi sampai malam. Saya selalu memperjuangkan reward untuk anak-anak.
bonus untuk anak-anak itu pasti saya perjuangkan. Memang saya orangnya agak keras. Di manajemen itu saya paling keras. Orangnya paling brutal. Jadi gini, artinya gini, kan saya juga harus membela tim ya. Iya. Itu kan nggak mudah juga kan, kecuali dengan ketegasan kan. Nah, karena kan berbagai beda-beda orang ya. Saya itu selalu pasang badan ya. Kalau untuk di kantor itu saya selalu pasang badan. Kalau tim saya memang benar, saya selalu pasang badan. Karena apapun yang terjadi, saya kan pimpinannya. Jadi saya nggak misalnya kesalahan, saya lempar lagi enggak. Saya pasti ya sebagai pimpinannya saya yang pasang badan. Jadi sih. Nah terus yang di properti ini kalau inovasi pasti ada. Masih ada. Karena dengan harga jualan sekian, rival kita banyak. Oh berarti yang bisnis apa yang ini tuh perang harga Pak ya, semakin tahun gitu loh. Iya. Karena mulai banyak kan yang apa bisnis seperti ini kan gitu loh. Jadi malah justru perang-perangan harga ya. Ya, semua pada ngasih diskon kan gitu ya. Yang bonus ini, free ini kan gitu ya. Nah, karena kebutuhan, kalau properti ini kan kebutuhan yang bisa dibilang mendasar ya. Karena tiap tahun orang berumah tangga itu Betul. pasti ada. Betul. Oh itu peluangnya di situ. Ya benar. Saya kan berpikirnya gini. Benar. Pasar saya ini kan untuk yang karyawan muda dan yang baru nikah. Oh iya. Jadi konsep saya ke sana. Dan Targetnya itu. Target saya itu untuk yang karyawan-karyawan muda yang baru menikah. Jadi dia baru ingin pisah dari orang tua. Betul. Target saya ke sana. Jadi makanya saya jualannya itu enggak ada yang memang harganya lumayan di bawah, ada yang jadi kita lihat lokasinya ini daerah mana, oh ini nanti pasar kita yang ini, berarti kita nanti jualannya yang seperti ini. Dan konsep saya itu jadi saya memang untuk inovasinya memanjakan konsumen. Karena kan gini, kalau yang rumah-rumah ready stock dengan harga sekian, pesaingnya banyak. Jujur pesaingnya banyak. Dengan harga sekian, luas tanah sekian, tipe sekian, harga sama, pesaing banyak. Tapi saya rubah konsep itu. Saya bikin ini dengan luas tanah sama, kita bebas, kita kasih custom. Jadi model itu silakan, tapi dengan tidak keluar dari RAB. Jadi RAB saya sekian, publikasi saya sekian sama, tapi kita kasih kebebasan dia untuk custom. Oh Pak, saya mau modelnya yang seperti ini, seperti ini. Justru itu lebih cepat. Karena kan banyak yang customer saya itu dia didampingin orang tua, waktu beli didampingin saudara, kan gitu ya. Oh, nah Benar. mereka kan pasti, oh modelnya begini dong, seperti ini. Ya, oke, kita bikinkan. Kan kebetulan juga saya ada kerjasama sama arsitek, mereka yang bangunin, arsitek saya, tetangga rumah. Iya. Jadi nggak ada yang jauh sebenarnya. Benar. Ya, gitu. Nah, udah, akhirnya kita bikin pola-pola seperti itu. Alhamdulillah penjualan itu agak stabil. Nah ini kan target Bapak kan memang sebenarnya kan pada dasarnya tadi yang sudah Bapak sampaikan sebenarnya tidak muluk ya. Yang pertama kan tadi yang penting tim saya ini tercukupi gitu. Nah ada nggak sih sebenarnya target yang paling puncaknya gitu selain itu gitu, target utama perusahaan? Ada. Sebenarnya tuh mungkin angan-angan ya itu mungkin ya kita memanjakan pekerja kita. Ada nggak sih selain itu target utamanya gitu? Sebenarnya gini, kembali lagi, saya itu kerja memang di target. Jujurnya Nah, di target. iya, di target. Karena tadi tidak ada pembicaraan masalah target. Oh iya, benar. Sebenarnya saya itu di target, Mas. Dalam 1 tahun itu divisi saya itu harus mendapatkan nilai pekerjaan itu 40.
40 miliar. total. Iya. Divisi saya Divisi. kan 40 miliar. Itu divisi saya. Itu dari target yang tadinya 20, 25, 30 sekarang udah naik. Karena memang tiap tahun itu alhamdulillah kerjaan yang saya bawa itu selalu bertambah ya. Gitu aja. Dan ya memang target saya itu jujur saya juga belum puas dengan target nilai pekerjaan sebesar itu. Buat pribadi saya belum puas. Artinya gini, saya belum maksimal gitu aja. Kan pasti saya punya batas atas, batas bawah. Batas atas saya sekian miliar, sekian puluh miliar. Saya belum dapat, tapi mungkin tahun-tahun depan saya bisa kejar. Kalau itu udah saya dapat, artinya ya sudah. Saya bisa kasih ke tim-tim yang di bawah saya untuk lebih membuka diri ya, maksudnya coba deh kamu cari kerjaan ini, jadi enggak satu orang, bukan saya aja yang cari kerjaan kan gitu. Memang bebannya cukup berat. Itu aja sih kerjaan saya ini. Pressure-nya, tekanan itu cukup tinggi mas sebenarnya. Iya. Memang mungkin gini, karena Bapak targetnya itu tinggi, karena Bapak tahu ini sebenarnya bisa loh, gitu loh, peluangnya itu ada. Gitu. Jadi targetnya tuh Bapak tinggi gitu. Jadi, karena udah ada perhitungannya kan Bapak. Ada. Jadi kenapa saya bilang nanti untuk tahun-tahun depan? Karena kan gini, saya baru mencari kerjaan ini baru 2 customer. Sedangkan customer itu ada 5 ya. Kalau saya tambahin customer lagi, kan saya mengukur diri. Saya mengukur diri. Iya. Saya bisa dapatkan pekerjaan nilai sebesar itu, tapi mampu nggak tim saya di belakang ini mengerjakannya? Iya. Kan nggak mau juga saya dapat nilai sebesar itu, tapi di belakang saya nggak bisa ngikutin. Habis. Malah pusing kita. Iya. Itu kan yang bikin malu. Sebenarnya permintaan itu lebih dari ini ya. Iya. Tapi diukur nih kita mampu nggak? Iya. SDM saya. Benar. Kan gitu. Kalau untuk ngejar PO nilai pekerjaan seberapapun yang ditarget, insya Allah saya bisa cari. Tapi masalahnya bisa nggak tim saya ngikutin di belakang? Itu aja. Jadi jangan sampai kerjaan saya udah dapatkan, tim saya nggak bisa ngikutin nih. Kan PO-nya akhirnya ditarik. Iya benar. Jadi bekerjalah. Iya semampunya. Itu aja. Iya. Jangan ini ya, bahas. Jangan Jangan nafsu. Jangan kayak orang lapar kan. Benar. Itu aja. Benar. Itu udah prinsip buat saya. Benar. Kan, itu ya. Justru yang karena kita dicari karena totalitas itu. Iya. Nah ini kan dari 2 perusahaan Bapak ini apa sih evaluasi yang harus dievaluasi gitu dari 2 perusahaan itu, apa aja sih biasanya? Jadi gini, kalau untuk yang di Telco, memang saya tiap 6 bulan itu saya evaluasi tim. Kenapa saya pasti ada evaluasi? Karena ini mas, saya ini nggak biasa bekerja yang jalan siput. Jalan siput ya betul. Ya. Saya paling nggak suka tim saya itu jalannya kayak siput. Itu udah paling nggak suka. Pola kerja saya itu kan cepat. Jadi dapat kerjaan, kerjakan. Mulai dari 0 sampai kita serah terima itu 2 bulan misalnya. Setelah 2 bulan itu saya cuma kasih waktu 2 bulan untuk bisa beli tanah. Jadi proses itu 4 bulan sampai 5 bulan sebenarnya. Itu uang yang sudah dikeluarkan itu wajib harus balik lagi ke kantor. Kita udah harus invoice. Di situ yang saya harus evaluasi. Kalau tim saya admin, khususnya admin ya, kalau admin ini tidak bisa mengikuti dengan cepatnya implementasi, berapa uang yang udah harus kita keluarkan, cash flow-nya jadi nggak muter. Masalahnya kan di cash flow, kita cuma main cash flow aja perputaran, duit masuk, duit keluar, itu aja. Kalau tim saya ini nggak bisa ngikutin, lambat untuk tagihan, itu biasanya saya sering saya sering keluarin gitu. Jadi saya kasih peringatan, masih nggak ada perubahan,
saya kasih peringatan lagi. Kalau udah 2 kali saya kasih peringatan, saya langsung kasih pesanan. Biasanya kan buat apa gaji orang yang ibaratnya yang agak lambat, agak malas ya, kan rasanya nggak fair ya, karena masih banyak yang mau kerja. Benar banget. Betul. Kesempatan yang lain kan masih banyak yang mau berkarir Iya, kan gitu ya. Benar. Terus itu kan tadi salah satu nih kita mau tanya nilai dakwah ya. Nilai dakwah apa yang Bapak miliki dari 2 perusahaan ini? Tadi kan pasti yang pertama itu ya mengutamakan gaji karyawan ya. Jadi memang moral gitu. Jadi memang pertama yang dipikirkan itu gimana caranya dalam 1 tahun ini bisa tergaji gitu ya. Nah, ada lagi nggak yang lain Pak dalam nilai dakwahnya gitu? Atau ada mungkin ada santunan yang rutin atau ada nilai dakwah yang lain? Nah, gitu. Jujurnya gini, di kantor saya ini, ya maaf ya, nggak semuanya muslim. Oh iya benar. Karena di atas saya ini Cina semua. Bener. Jadi Iya. sekali lagi saya mohon Iya, maaf ya. nggak apa-apa. Jadi di atas saya ini Cina. Oh iya. Cuma mereka itu masih bisa saya atur sih. Bisa saya kendalikan sih. Paling kalau untuk yang dakwahnya ya. Nah kalau walaupun Cina ada nggak sih mereka rutinitas kegiatan biasanya kan ada tuh kayak yatim piatu gitu. Jadi gini, kalau yang seperti itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Santunan itu kita nggak ada ya. Karena divisi saya ini bagian perizinan. Oh iya. Jadi. Oh iya. Kalau saya mau masang suatu BTS, pembangunan menara, biasanya itu ada izin warga, izin warganya dulu. Nah, di situ akan timbul namanya pasum-pasos, permintaan dari warga. Terus ada sumbangan renovasi musola, masjid, jalan. Tapi saya selalu ingatkan ke tim saya, kalau yang namanya proposal untuk masjid atau musola dia mau renovasi, saya selalu tekan jangan ditawar. Karena gini, kantor memang nggak pernah mau nyumbang, tapi kita yang nyumbang. Saya selalu nekanin ke anak buah saya seperti itu. Saya bilang jangan ditawar seperti itu. Malah dalam 1 bulan ini saya sama tim itu lagi ya mulai gini ya, maksudnya kan kalau rezeki itu memang mau dicari seberapa juga nggak ada puasnya. Iya. Itu doang. Betul. Ya. Tapi saya kemarin tim saya udah kumpulin. Setelah sholat Jumat saya kumpulin, makan siang saya kumpulin. Saya udah nasihatin ke teman-teman. Sekarang coba deh kalian rasakan di mana ada pembangunan musola atau masjid, kalian nyumbang. Pokoknya jangan dilihat, ambil aja dari dompet atau dari kantong, masukin aja. Itu beda rasanya saya bilang. Jadi duit yang kita dapat itu lebih kita bisa ngatur. Kalau dulu kan ya jujur ya, dapat duit berapa aja habis. Benar habis kan gitu ya. Tapi setelah saya menjalankan yang ini Mas, pribadi saya menjalankan itu, alhamdulillah saya udah nggak mikirin. Pokoknya ya ambil aja, kalau ngambil dompet masukin. Saya udah nggak lihat lagi. Tapi alhamdulillah rasanya yang saya rasakan itu beda. Ada ketenangan sendiri memang. Jadi saya udah nggak mikirin, oh ntar saya dapat sekian. Jadi banyak khayalan kan. Tapi sekarang udah enggak saya. Artinya ya manfaat sedekah sama infak itu memang buat pribadi saya jujur luar biasa. Ketenangan pribadi ya, maksudnya ketenangan pribadi saya. Dari luar biasa. Jadi saya udah nggak terlalu mikirin, oh besok saya mesti dapat sekian. Sekarang saya udah nggak mikirin itu.
Jadi memang setelah melalui beberapa proses, ya kan, yang dulu keinginannya apa, ya kan, sekarang apa, insya Allah. Jadi Ya. di sini masuklah nilai-nilai dakwahnya. Dari seorang leader yang jadi pimpinan daripada karyawan-karyawannya, dimasukkan nilai-nilai dakwah seperti tadi. Iya, itu kecil tapi ya sangat bermanfaat gitu. Dan berkah untuk semua. Iya. Tapi kalau misalkan di properti gimana Pak? Ada? Kalau di properti itu kan kita memang hasil penjualan itu kita sisihkan 2,5%. Nah, itu terus dari gaji yang saya terima tiap bulan itu memang ke istri ya. Itu memang langsung dikeluarkan 2,5%. Nah, jadi ya manfaatnya sekarang saya lebih tenang. Betul. Itu aja sih. Kan banyak juga yang memang tidak disisihkan ya. Iya. Cuma yang saya bingung itu, yang saya masih bingung ini gini, saya nggak terlalu paham mengerti masalah zakat mal. Jadi kan gini, penghasilan saya dalam 1 tahun berapa, terus pemasukan saya berapa, kan yang uang saya terima itu saya terima dalam 1 bulan itu udah habis lagi, karena untuk pembiayaannya. Itu aja yang saya. Iya, jadi sebenarnya dasar perhitungan itu. Iya, saya harus mengeluarkan berapa sedangkan uangnya ini keluar masuk gitu ya. Iya. Zakat mal itu kan dalam 1 tahun ya. 1 tahun. Iya. Kita pegang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Mungkin nanti karena takut salah ngomong juga ya, mungkin nanti saya minta WA Bapak biar saya tanya sama kiai saya untuk lebih jelasnya. Gitu. Itu aja sih yang saya masih nggak paham ya. Maksudnya jangan sampai ya kan semua udah dijelaskan ya dalam aturan ya. Duit yang saya terima itu kan bukan sepenuhnya saya, ada hak orang lain. Nah, hak orang lain itu berupa zakat. Itu aja sih yang maksudnya ya memang agama saya cetek. Jujur saya dulu orang jalanan. Jadi saya dididiknya agak keras. Tapi jangan sampai anak saya kan seperti saya. Insya Allah anaknya jangan jahit. Insya Allah, amin. Anak saya titipkan di sini kan gitu ya. Untuk orang semua kan orang tua kan kerja itu semua kembali lagi buat anak. Pengen lah anaknya tuh harus lebih baik dari kita gitu kan, harus. Saya cari sebanyak-banyak juga kan yang saya bawa nanti cuma kain kafan doang kan. Saya nggak ada yang bawa. Bener Pak. Insya Allah. Ya, mungkin itu aja Bapak. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya, pengalamannya, dan juga ketersediaan meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita yang ada di sini dan untuk teman-teman nanti yang melihat videonya, dan dosen juga, dan siapapun nanti mungkin kalau misalnya memang diupload di YouTube. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Mungkin sekian dari kita. Ya, kita akhiri, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau ya Sekian video singkat dari kami, semoga kita mendapat pelajaran dari apa yang telah kita wawancarai kepada narasumber kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.